Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Bu, sini Bu. Bu, sini Bu. Alhamdulillah. Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya? Kemana kita? Mau kemana kita? Kemana? Ini kita ke 3 Jabal. Oh, 3 Jabal Jabal. Rahmah, Jabal Sur, Jabal Nur, lewatin Muzdalifah, Mina, terus kita santai rehat di Padang Arafah. Alhamdulillah. Makan malam ya? Barokah. Al Malik tuh memang begitu kelebihannya yang nggak ada di tempat yang lain. Yang lain Apa itunya iklannya? Al Malik apa? Al Malik. Solusi. Solusi. Kurang kencang. Al Malik. Menuju tanah suci. Oke. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Kita punya adik, punya saudara lagi susah, jangan kita nih gua kasih modal, lu balikin sekian. Kalau bisa kita saling bantu satu sama lain. Ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kalian karena ini urusan perempuan, bahkan yang diperintahkan siapa? Laki-laki, para suami. Bertakwalah kalian kepada Allah sebab perempuan, sebab urusan rumah tangga. Kita diminta menjaga pasangan kita, mendidik pasangan kita, sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Khairuk Allahumma sholli wa sallim alaih. Sampai-sampai Rasul menyampaikan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa Rasul? Khairukum li ahli wa ana khairun li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluargamu dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Rasul yang menyampaikan demikian. Maka kita bapak-bapak semuanya sebagai imam, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 wanita. Kang Anggi tong mikirnya aneh-aneh ya. Kok 4, saya baru 1, masih ada 3 lagi berarti. 4 wanita itu siapa saja? Kita akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ta'zim kita, sikap kita, hormat kita kepada ibu, wanita yang pertama. Yang kedua siapa lagi? Kita akan diminta tanggung jawabnya bagaimana mendidik pasangan. Yang ketiga siapa? Kita akan diminta tanggung jawab terhadap mendidik dan tanggung jawab kita kepada anak perempuan. Bagaimana menjaga akhlaknya, bagaimana mencontohkan cara menutup auratnya dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita akan diminta tanggung jawab terhadap bagaimana sikap kita mendidik kita terhadap saudara perempuan. Audio Jungle. Wa ta'ala, yang mana alhamdulillah hari ini di hari yang ke-7 ya, di hari bertepatan dengan hari Jumat, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, kebahagiaan yang luar biasa di dalam satu keluarga, perjalanan umroh bersama Al Malik Travel. Salam dan salawat tak lupa mari kita sampaikan, kita panjatkan yang terindah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama manajemen wisata Titian Nusantara Pelangi, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayai, yang memberikan amanah kepada kami sebagai penyelenggara ibadah umroh di dalam rangkaian perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu dari tanggal 22 sampai nanti lusa 30 Oktober 2022. Baik, rangkaian silaturahim di malam hari yang indah ini diantaranya insya Allah nanti adik-adik kita dari Hafiz Quran, pemenang dari program RCTI tahun 2020 akan mempersembahkan. Kemudian kedua, materi inti dari Spirit of Arafah
Kemudian dilanjutkan dengan informasi mengenai teknis besok di mana kita sudah persiapan untuk melakukan check out ya. Kemudian diakhiri dengan makan malam ala Arabian dengan menu nasi mandi, di sana ada daging ayam dan daging kambing. Masya Allah, Masya Allah, Ya. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya, baik, untuk tidak berpanjang kalam, kami persilahkan adik-adik kita. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه Habis baterainya. الإنجيل Satu mic. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin menyemangati terlebih awal. Halo. Bagian belakang terdengar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini bukan sebuah kebetulan. Kita hari ini berkumpul sejatinya programnya namanya Spirit of Arafah, betul ya? Tapi kok kumpulnya di Muzdalifah? Ada nggak yang kebetulan? Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebelum Corona kita selalu laksanakan di Arafah, namanya Spirit of Arafah. Apa yang kita ceritakan 3 hal Bapak Ibu semuanya, yang kita kupas sama-sama untuk jadi intisari. Yang pertama, peristiwa yang sudah berlalu. Apa itu peristiwa yang sudah berlalu? Nabi Muhammad wukuf di Arafah menyampaikan khutbah
kemudian selepas haji Nabi Muhammad meninggal, maka khutbahnya dianggap sebagai khutbatul wada, khutbah akhir, khutbah perpisahan. Ada 4 poin yang kalau kita amalkan, insya Allah ini jadi solusi kebaikan buat kita semuanya. Itu yang pertama yang sudah berlalu. Yang kedua, setiap tahun berulang. Tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang dari seluruh dunia yang muslim berhaji kumpulnya di mana? Di Arafah. Rukun haji yang utama adalah Arafah, al-hajju Arafah. Sampai-sampai punten Bapak Ibu, kalau ada jamaah yang sedang sakit, namanya safari wukuf, dibawa ke Arafah meskipun cuma 1 jam 2 jam, dibawa kembali lagi, tapi intinya harus sampai ke Arafah. Jadi harus kudu wajib. Ya. Nah, hari ini tadi kita sudah sampai belum ke Arafah? Sudah. Waktunya wukuf kapan? Sejak tergelincirnya siang, ya kan? Matahari mati di siang hari pada zuhur, ya kan, zawal, kemudian sampai terbenamnya matahari. Tadi kita di Arafah sampai jam berapa? Sampai maghrib, betul nggak? Dari situ orang-orang haji setelah wukuf kemana? Ke Muzdalifah. Hari ini kita kemana? Kok jadi seperti tanda-tanda semoga? Amin. Betul ya? Semoga ini menjadi pertanda bahwa kita kelak akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala hadir kembali di musim haji. Amin. Karena sebelumnya kita hanya di Arafah saja. Ini kok subhanallah tidak ada satu daun yang jatuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dipergerakkan kita ke tempat ini, dan Bapak Ibu tempatnya dipilih juga tidak ada yang kebetulan. Panitia melihat ada yang tempat yang paling nyaman di tempat ini. Kita lihat belakang namanya masjid apa? Masjid Masy'aril Haram. Ini simbol tempat dahulu Nabi Muhammad melaksanakan mabit di Muzdalifah. Ada nggak yang kebetulan? Betul ya? Jadi Bapak Ibu semuanya, kita kumpul Arafah, Muzdalifah, sudah sampai ke tempat ini di musim umrah seperti ini. Harapannya nanti di akhir kita doa sama-sama, kita minta sama Allah, ya Allah hari ini sudah sampai, tapi bulannya bukan bulan haji, izinkan kelak ya Rob sampai lagi ke tempat ini di musim haji. Jadi itu dua. Yang kedua adalah peristiwa yang setiap tahun berulang. Kita agar bisa merasakan, biasanya kalau umrah ke Arafah jam berapa? Siang hari kan? Panas. Begitu sampai ke Arafah juga dilihat panas. Kadang-kadang mutawifnya punten ya, ini tidak semuanya, mutawifnya juga kadang-kadang kurang tanggung jawab. Lihat Bu, panas nggak? Panas di sini aja ya. Iya di bis aja, nggak diajak turun. Karena mutawifnya ngerasa kepanasan juga kan. Nah, kita pilihkan waktu yang paling tepat, sore hari, sehingga Bapak Ibu bisa dengan tenang tadi, nyaman, lihat situasi, bahkan naik ke Jabal Rahmah. Betul ya? Ada bapak tadi yang berdoa diem-diem, lihat ada istrinya agak maju lagi. Entah doa apa tadi itu ya. Intinya Arafah menjadi sesuatu yang pada akhirnya sesuatu buat kita kan. Ada kenangan yang indah, bukan cuma sekedar datang, lihat panas, foto, udah pulang. Nah kemudian itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya, Arafah itu kelak akan menjadi senter atau sentral, titik pusat saat kita dibangkitkan untuk dihitung amal baik dan buruknya. Maka sebelum kelak itu terjadi, kita sudah ada sampai ke Muzdalifah dan ke Arafah. Arafah dan Muzdalifah untuk apa? Kita sama-sama merenung diri, zikir, minta maaf sama Allah. Ya, harapannya pulang ke tanah air kita ribon. Karena kita sudah berjanji di dalam hati masing-masing di Arafah dan Muzdalifah untuk minta maaf sama Allah, berjanji untuk memperbaiki diri. Maka harapannya pulang ke tanah air kita ribon menjadi pribadi yang baik lagi. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati kan Allah Subhanahu wa taala, khutbatul wada Rasulullah ada 4 poin. Yang pertama apa? Rasul sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ini perintah tentang hifdzun nafas dan hifdzul mal. Kita diperintahkan untuk menjaga diri dan menjaga harta. Artinya diri kita masing-masing satu sama lain mulia, dan haram untuk saling mengambil yang bukan haknya. Boleh nggak kita menindas satu sama lain, menyakiti satu sama lain? Nggak boleh. Jadi pesan yang pertama adalah hifdzun nafas dan hifdzul mal. Nggak boleh kita saling menyakiti dan nggak boleh kita merampas yang bukan haknya. Bagus nggak pesan ini Bapak Ibu? Bagus, luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Wariba al jahiliyah maudu'un. Praktek riba jahiliyah terlarang, dilarang oleh Rasulullah, karena ini termasuk pamannya Rasulullah dahulu
sebab melakukan praktek ini, meminjamkan sesuatu, pulangnya diminta sekian. Maka yang diperintahkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Kita punya adik, punya saudara lagi susah, jangan kita nih gua kasih modal, lu balikin sekian. Kalau bisa kita saling bantu satu sama lain. Ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kalian karena ini urusan perempuan, bahkan yang diperintahkan siapa? Laki-laki, para suami. Bertakwalah kalian kepada Allah sebab perempuan, sebab urusan rumah tangga. Kita diminta menjaga pasangan kita, mendidik pasangan kita, sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Khairuk Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sampai-sampai Rasul menyampaikan, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan apa Rasul? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluargamu dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Rasul yang menyampaikan demikian. Maka kita bapak-bapak semuanya sebagai imam, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 wanita. Kang Anggi tong mikirnya aneh-aneh ya. Kok 4, saya baru 1, masih ada 3 lagi berarti. 4 wanita itu siapa saja? Kita akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ta'zim kita, sikap kita, hormat kita kepada ibu, wanita yang pertama. Yang kedua siapa lagi? Kita akan diminta tanggung jawabnya bagaimana mendidik pasangan. Yang ketiga siapa? Kita akan diminta tanggung jawab terhadap mendidik dan tanggung jawab kita kepada anak perempuan. Bagaimana menjaga akhlaknya, bagaimana mencontohkan cara menutup auratnya dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita akan diminta tanggung jawab terhadap bagaimana sikap kita mendidik kita terhadap saudara perempuan. Jadi itu ya Kang Anggi ya. Jadi yang pertama ibu, istri, anak, saudara. Kalau perempuan banyak dalam hadis disebutkan, kita taat saja kepada suami, sholat 5 waktu, maka masuklah kalian kepada surga min aibabisita, dari pintu manapun yang kalian suka. Nah, pesan yang ketiga ini Bapak Ibu adalah pesan tentang urusan rumah tangga. Bagus nggak Rasul berpesan tentang ini? Bagus. Jadi di akhir hayat Rasul berpesan yang pertama tentang apa tadi? Menjaga diri, hifdzun nafas wa hifdzul mal. Betul kan? Yang kedua, tentang muamalah, praktek riba yang mencekik, ya. Jadi kita harus banyak saling menolong, toleransi satu sama lain. Yang ketiga, perintah tentang apa? Tentang takwa kepada Allah, sebab urusan rumah tangga, khususnya urusan perempuan, urusan wanita. Yang karena kita ketika kita ijab kabul, katakan kita apa? Ucapannya kita apa? Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut halan au muajalan, ya, bisa tunai atau hutang. Ada yang nikahnya hutang waktu itu? Nggak ada ya, tunai semua ya. Alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita akad nikah maka kita mengambil tanggung jawab. Dan yang keempat Bapak Ibu semuanya, Rasul sampaikan apa? Telah kutinggalkan kepada kalian Al-Quran, yang jika kalian berpegang kepada Al-Quran maka akan selamat dunia akhirat. Jadi Rasul sudah tinggalkan the way of life, jalan hidup, cara hidup, dan pegangan hidup. Kalau kita stres, banyak pikiran segala macam, mungkin banyak hutang, kembali kepada Al-Quran, banyak petunjuk di sana. Selama ini mungkin kita hanya membaca Arabnya, fahami maknanya, fahami kandungannya, fahami pesannya. Insya Allah kita akan menemukan jalan di sana. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Dan luar biasanya Bapak Ibu semuanya, pesan Rasul yang terakhir adalah tentang Al-Quran. Selama ini Al-Quran kita baca saat kapan? Ramadan. Begitu Ramadan kita jadi orang yang paling benar dah, dicari Qurannya, ya kan? Tapi selama ini biasanya di Quran ditaruh di mana? Di pojokan, di dinding, rak-rak, betul kan? Ada kucing lewat kesenggol, marah kita kan? Begitu jatuh nyesel nggak? Nyeselnya minta ampun kita ambil. Subhanallah, udah banyak debu, kita apain? Kita bersihin. Habis itu kita cium, taruh lagi. Ingatnya setahun sekali. Udah kayak Masjid Masjidil Haram, dibukanya setahun sekali. Maka Bapak Ibu semuanya, bukan sebuah kebetulan pesan yang keempat adalah tentang Al-Quran. Tadi siapa yang berdiri di depan kita?
Adik-adik usia berapa? 9 tahun, 10 tahun, apa yang dibaca di depan kita? Nyambung nggak dengan pesan Rasulullah? Nyambung. Boleh jadi bukan sebuah kebetulan Allah seakan berpesan. Lihat tuh, anak-anak yang belum balik, yang belum head, yang belum ngerti macam-macam, yang masih polos, hafal Quran. Lalu bagaimana Tom ngikir kita nih? Betul nggak? Betul. Dari dulu kulhu lagi, tiap sholat kulhu nggak nambah-nambah. Betul nggak? Mungkin nggak kita seperti adik-adik kita? Sangat mungkin. Banyak kita dengar nenek-nenek usia 60-an sekian dia hafiz Quran, 2 tahun hafal juga. Betul nggak? Artinya terkadang kita suka merasa sibuk sehingga kita lupa kepada jalan hidup yang sudah Allah siapkan. Maka Bapak Ibu, di sini menjadi semacam peringatan buat kita semuanya. Dan bukan sebuah kebetulan lagi. Kita sanggup diri kita tutupi dengan pakaian takwa, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang menganggap kita adalah orang yang soleh, orang yang baik, yang jauh dari dosa. Orang menganggap kita orang yang alim, tapi sungguhnya kita yang paling tahu siapa diri kita. Saat tak dilihat oleh pasangan hidup kita, saat tak disaksikan oleh anak keturunan kita, saat tak dilihat oleh orang tua kita, bayangkan apa yang pernah kita lakukan dan lihat. Berapa sering kita merasa tak dilihat oleh Allah. Bahkan berapa pernah kita berbuat dosa dengan penuh rasa bangga. Maka hari ini mohon ampun sama-sama istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saksikan ya Allah, saksikan ya Rahman, kami rundukkan wajah kami. Kami tengadahkan tangan kecil kami hari ini, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni semua khilaf dan salah yang pernah kami kerjakan ya Rabb. Inilah kami Allah. Inilah kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala ketidakberdayaan kami mohon ampun kepadamu. Inilah kami yang sholatnya belum sempurna ya Rabb. Perkenalkan, nama saya Huda dan istri saya Hani. Kami tinggal di Depok. Ini dalam rangka rangkaian acara program di RCTI, yaitu Hafiz Indonesia tahun 2020, di mana kami memberangkatkan juara 1 sampai dengan juara 4 beserta keluarganya yang sangat dibantu oleh Al-Malik. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Malik. Kami dari sponsor dari Avitek mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Al-Malik Tour and Travel. Alhamdulillah senang sekali kami bisa sampai ke sini, ke Jabal Rahmah, tempat yang insya Allah memupuk cinta kasih di antara pasangan, insya Allah ya Bunda ya. Kami senang sekali. Ini menjadi satu rangkaian dari paket perjalanan dari Al-Malik Tour and Travel yang pelayanannya Masya Allah luar biasa menyenangkan, luar biasa sangat membantu, dan memang benar-benar menjadi solusi untuk kita pergi ke Tanah Suci. Dari awal sebelum perjalanan sudah dilakukan manasik yang sangat jelas menggambarkan apa yang akan kita lakukan di sini. Selama di sini pun ini salah satu rangkaiannya ya. Setelah kita dari Madinah ke Mekah, dan hari ini kita city tour ke kota Mekah untuk ada gambaran bagaimana nanti insya Allah kalau kita akan melaksanakan ibadah haji. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Malik. Al-Malik, solusi menuju tanah suci. Amin. Al-Malik tuh memang begitu kelebihannya yang nggak ada di tempat yang lain. Yang lain Apa itunya iklannya Al-Malik apa? Al-Malik, solusi tanah suci. Kurang kencang. Al-Malik. Solusi menuju tanah suci. Oke.